Kisah Musa itu salah satu cerita paling epik dalam sejarah loh. Sebuah narasi yang jadi pegangan lebih dari separuh populasi dunia. Tapi, gimana kalau saya bilang, kisah yang diceritakan dalam dua kitab suci besar ternyata punya perbedaan yang cukup signifikan. Hari ini, kita akan bedah kedua riwayat ini langsung berdampingan. Oke, kita mulai ceritanya di Mesir kuno. Suasananya lagi tegang banget. Fir'aun, sang penguasa yang ngaku sebagai Tuhan, baru aja bangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Saking takutnya, mimpi itu memicu sebuah perintah yang brutal, pembantaian massal. Pertanyaannya, apa sih yang bisa bikin seorang raja begitu ketakutan, sampai-sampai dia tega memerintahkan tindakan sekeji itu? Jawabannya, ternyata beda. Tergantung kita baca riwayat yang mana. Yuk kita bedah perbedaannya. Menurut Al-Quran, Fir'aun ini dihantui mimpi soal api dari Yerusalem yang membakar kerajaannya. Tapi anehnya api itu nggak membahayakan orang Israel. Nah, para peramalnya menafsirkan ini sebagai tanda kehancurannya di tangan seorang anak laki-laki Israel. Di sisi lain, perjanjian lama ceritanya lebih ke soal politik. Fir'aun khawatir jumlah orang Israel yang makin banyak bisa jadi ancaman militer. Jadi, dua motivasi yang sangat berbeda untuk satu tindakan kejam yang sama. Tapi, di tengah pertumpahan darah ini, muncul sebuah kisah penyelamatan yang luar biasa. Tuhan punya rencananya sendiri. Sebuah rencana yang justru bakal menempatkan anak yang paling dicari Firaun ini tepat di dalam istananya sendiri. Coba bayangkan, betapa besar ketakutan sekaligus keyakinan yang dibutuhkan. Ibu Musa, Yohabed, dapat ilham untuk menghanyutkan putranya di sungai Nil. Dan sungai itu seakan-akan ada yang menuntunnya, membawa keranjang itu bukan ke tempat bahaya, tapi langsung ke pusat kekuasaan musuhnya. Disinilah takdir berbalik arah secara dramatis. Nah, disinilah kita ketemu perbedaan kunci yang pertama. Al-Quran secara spesifik menyebut Asiyah, istri Fir'aun, yang menemukan bayi itu dan berhasil meyakinkan suaminya untuk mengadopsi si bayi. Sebaliknya, Perjanjian Lama menceritakan bahwa yang menemukannya adalah putri Fir'aun. Dua penyelamat yang berbeda, yang mengawali dua narasi yang berbeda juga. Tahun-tahun pun berlalu. Musa tumbuh besar di istana. Tapi sebuah insiden memaksanya kabur dari Mesir. Hidupnya pun mengambil arah yang sangat sekali baru. Di padang gurun, dia akan mengalami sebuah momen yang bakal menentukan sisa hidupnya dan nasib seluruh bangsanya. Di semak yang terbakar, atau pohon, menurut riwayat Al-Quran, Musa menerima misinya dan diberi mujizat, seperti mengubah tongkat jadi ular. Tapi kenapa sih dia dikasih mujizat ini? Al-Quran menyajikannya sebagai alat untuk menyeru Firaun dan kaumnya supaya beriman, sebuah panggilan yang universal. Perjanjian Lama, di sisi lain, lebih fokus ke tujuan spesifik, meyakinkan bangsanya sendiri, Bani Israel, bahwa Musa adalah utusan Tuhan untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan. Dengan bekal mukjizat dan misi ilahi, Musa kembali ke Mesir, siap untuk menghadapi orang yang membesarkannya, sekaligus orang yang ingin membunuhnya. Ini adalah pertarungan epik antara seorang nabi Tuhan dan seorang penguasa yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dalam riwayat Al-Quran, saat ditantang Musa, Fir'aun dengan sinis memerintahkan salah satu pejabatnya, namanya Haman. Perintahnya, bangun menara yang tinggi supaya dia bisa melihat Tuhannya Musa. Nah, ini momen kunci yang ternyata memicu pertanyaan sejarah yang menarik banget. Nama Haman ini kan nggak disebut dalam kisah Keluaran di Perjanjian Lama. Hal ini bikin beberapa orang bertanya-tanya soal keberadaan Haman dalam konteks Mesir kuno. Tapi, sumber kami menunjuk pada sebuah penemuan arkeologi yang menarik. Disinilah kaitannya jadi seru. Al-Quran menggambarkan Haman sebagai penanggung jawab proyek konstruksi. Yang menarik, sumber kami menunjukkan bahwa nama Haman memang ditemukan pada sebuah monumen Mesir kuno, dengan gelar Kepala Pekerja Tambang Batu. Wah, cocok banget kan dengan perintah Firaun? Oke, sekarang kita bahas adegan ikonik pertarungan antara Musa dan para penyihir Firaun. Nah, ini juga diceritakan dengan cara yang beda banget. Al-Quran menggambarkannya sebagai acara publik besar-besaran diadakan pas hari festival biar semua orang bisa nonton. Sebaliknya, Perjanjian Lama menyajikannya sebagai pertemuan yang jauh lebih private di dalam istana. Poin krusialnya adalah apa yang terjadi setelah itu. Dalam Al-Quran, para penyihir ini, yang notabene adalah para ahli di bidangnya, langsung sadar kalau yang dilakukan Musa itu bukan sihir. Mereka langsung bersujud dan menyatakan iman mereka. Ini bikin Firaun marah besar dan langsung mengeksekusi mereka. Mereka jadi martir pertama. Nah, dalam Perjanjian Lama, momen pertobatan dramatis ini gak ada. Para penyihir prosta dikalahkan,
dan ceritanya lanjut. Setelah konfrontasi itu, karena Fir'aun terus-menerus menolak, serangkaian bencana pun terjadi. Itulah tulah yang terkenal, yang puncaknya adalah pelarian dramatis bangsa Israel dari Mesir. Menariknya, sumber kami mengutip Papirus Ipuwer, sebuah dokumen Mesir kuno yang sepertinya menggambarkan bencana yang mirip banget sama tulah yang dijelaskan di kitab suci. Kalimat-kalimat seperti sungai adalah darah dan negeri itu tanpa cahaya memberikan gema sejarah yang bikin merinding pada narasi kitab suci. Nah, saat Fir'aun dan pasukannya tenggelam di Laut Merah, Al-Quran punya satu pernyataan yang sangat spesifik dan unik. Ayat ini menyatakan bahwa jasad Fir'aun akan diselamatkan sebagai tanda bagi generasi-generasi setelahnya. Maksudnya apa ya? Sumber kami menafsirkannya sebagai nubuat yang terpenuhi oleh penemuan modern. Entah itu merujuk pada mumi-mumi Firaun Mesir yang sekarang dipajang di museum seluruh dunia, atau jasad-jasad yang terawetkan secara alami yang ditemukan di dekat pantai, idenya adalah bahwa bukti fisik akhir sang tiran akan tetap ada untuk dilihat dunia. Setelah pelarian yang ajaib itu, bangsa Israel menghadapi ujian iman yang sangat besar. Sementara Musa ada di Gunung Sinai menerima 10 perintah, kaumnya justru jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Dan disinilah kita menemukan salah satu perbedaan yang paling mencolok. Siapa yang bikin anak lembu emas itu? Menurut perjanjian lama, itu adalah Harun, saudara laki-laki Musa sendiri, yang juga seorang nabi. Dia menyerah pada tekanan rakyat dan membuat patung itu. Tapi, Al-Quran memberikan riwayat yang sama sekali berbeda, membersihkan nama Harun dan menunjuk seorang pria bernama Samiri sebagai biang kerok yang menyesatkan orang-orang. Oke, jadi mari kita rekap sebentar ya perbedaannya. Kita lihat narasi yang beda soal siapa yang menyelamatkan Musa, gimana pertarungan dengan para penyihir terjadi, nasib para penyihir itu sendiri, dan yang paling krusial, siapa yang bertanggung jawab atas insiden anak lembu emas. Setiap perbedaan ini, secara signifikan, mengubah cara kita memahami karakter dan peristiwa penting dalam kisah ini. Jadi, yang kita lihat di sini adalah satu tokoh transformatif yang sangat dihormati dalam dua tradisi iman besar, tapi diceritakan dengan perbedaan-perbedaan penting yang telah membentuk teologi dan pemahaman selama berabad-abad. Dan ini penting banget, karena kisah Musa itu bukan sekedar catatan kaki sejarah. Lebih dari separuh orang di planet ini adalah bagian dari tradisi keagamaan, Yudaisme, Kristen, dan Islam, di mana Musa adalah seorang nabi sentral. Kisahnya terus bergema hingga hari ini. Hal ini pun menyisakan kita satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Bagaimana cara penceritaan yang berbeda dari satu kisah yang sama, dengan karakter, motivasi, dan hasil yang berbeda, bukan hanya mengubah pemahaman kita tentang masa lalu, tapi juga terus mempengaruhi keyakinan, budaya, dan bahkan geopolitik di dunia kita saat ini?